Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 1 subtema 2 dari tema 6, di mana materi yang akan kita pelajari hanya terdiri dari dua materi saja ya. Yang pertama adalah menjelaskan isi teks dari media cetak melalui peta konsep. Seperti ini peta konsepnya, dan ini adalah materi yang bersumberkan dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang kedua adalah kita akan membahas proses perpindahan panas secara konduksi seperti yang ada tampak pada gambar ya. Ini adalah contoh proses perpindahan panas secara konduksi, dan materi yang kedua ini kita berdasarkan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dua materi ini kita akan coba bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan, cermati dan saksikan video ini benar-benar hingga kamu paham dalam memahaminya. Yuk sama-sama kita bahas dari kedua materi tersebut. Materi yang pertama adalah menjelaskan isi teks dari media cetak melalui peta konsep. Nah, seperti yang tadi disebutkan ya di awal, bahwa materi yang pertama ini berdasarkan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana yang materinya adalah menjelaskan isi teks. Nah, isi teks dan peta konsep itu memiliki perbedaan dalam definisi atau arti ya. Yang kalau kita perlu pahami, di sini ada 3 poin, yang masing-masing poin itu menjelaskan dari materi atau judul yang sedang kita bahas. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Jadi ini adalah salah satu bentuk dalam memahami atau kita mudah memahami isi teks yang ada pada teks media cetak dengan cara menyajikannya dengan menggunakan peta konsep. Yang kedua poinnya adalah pada peta konsep, informasi penting yang dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Jadi kata kunci atau peta konsep yang kamu buat itu berdasarkan atau dihubungkan berdasarkan tulisan ya, informasi berbentuk tulisan atau dalam bentuk kata kunci, atau kata kuncinya bisa juga dalam bentuk gambar. Yang ketiga adalah melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Jadi kalau kamu menemukan teks yang panjang, lebar, dan banyak, nah itu akan lebih mudah lagi kalau kamu memberikan materinya itu atau membuatnya dengan cara peta konsep agar kamu mudah dalam memahaminya dari bacaan teks yang panjang tersebut. Berikut kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari peta konsep atau peta pikiran ya. Jadi di sini contohnya adalah tradisi memasak dengan bakar batu. Nah, ini judul dan pembahasannya dengan bakar batu. Jadi memasak dengan bahan bakar batu. Nah, di sini ada poin-poinnya. Kalau misalkan di sini ada 3 paragraf, maka cabangnya pun 3 paragraf sesuai yang dicontohkan atau sesuai yang kita lihat saat ini ya. Jadi ini berdasarkan contohnya 3 paragraf. Jadi kalau nanti kamu banyak menemukan ada 5 paragraf, maka cabangnya pun akan menjadi 5 paragraf. Kalau ini diisi dengan misalkan ya, ide pokok atau pokok pikiran dari setiap paragrafnya, maka ada 3. Kemudian kalau kamu mau menambahkan di bawahnya lagi cabangnya, misalkan di sini ya, cabang dari paragraf pertama kamu kasih berupa gambar boleh, berupa kata kunci pun boleh setelah kotak yang ini. Jadi ini adalah contoh saja dari peta pikiran untuk kita dapat memahami dari teks bacaan yang bersumberkan dari media cetak. Gimana? Mudah ya dalam memahaminya?
Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Proses perpindahan panas secara konduksi ini adalah merupakan materi kedua, dan materi ini bersumberkan berdasarkan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Proses perpindahan panas itu sebenarnya terjadi atau berlangsung atau secara tiga ya. Bisa konduksi, bisa konveksi, bisa radiasi. Ini adalah proses perpindahan panas atau biasanya dikenal dengan kalor. Jadi nama kalor atau panas itu sama aja sebenarnya. Makhluknya satu tapi namanya dua. Nah, itu nama lain dari panas. Secara konduksi saat ini kita akan bahas tidak dengan konveksi dan radiasi. Nah, sedangkan konduksi kalau kita perhatikan atau kita cermati itu merupakan, kalau secara definisi ya, artinya konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi tanpa zat perantaranya dia dapat berpindah dari satu ke tempat yang lain. Contohnya di sini ya, dicontohkan ya. Tangan memegang, ini contoh yang pertama, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Nah, itu terjadi perpindahan panas dari air hangat ke gelas, kemudian gelas ke tangan kita yang sedang memegang cangkir. Yang kedua, poin yang kedua adalah contoh dari konduksi dari kehidupan kita sehari-hari adalah misalkan knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Jadi knalpot tuh yang dapat mengeluarkan asap kendaraan bermotor maupun roda 2 dan 4, bahkan 3 pun bisa gitu, karena roda 3 itu kan misalkan bajai. Nah, knalpot itu akan lama-kelamaan akan panas. Kenapa? Karena ada perpindahan panas di situ terjadi. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, contoh konduksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Jadi kalau kita punya tutup panci, kita pegang dari tutup panci yang diletakkan di atas panci yang sedang dimasak ya, seperti yang tertera atau kita lihat nih sedang memasak air ya, ada api, kemudian ada seseorang yang mencoba mau memasak, tapi di sini gambar pancinya doang. Jika ada tutupnya, maka dia akan merasakan panas di dalam atau di bagian tutupnya yang kalau kita pegang dari tutup panci tersebut. Nah, ini contoh 3 hal dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui atau kita rasakan. Nah, selanjutnya adalah ini adalah latihan soal dari materi yang sekarang ini sedang kita bahas ya. Diharapkan dari 3 soal ini kamu bisa menjawab ketiga soal ini berdasarkan hasil pemikiran kamu sendiri tanpa harus meminta atau tanpa kamu dibantu oleh orang lain. Dibantu orang lain itu bisa ibu kamu, saudara kamu, atau yang lainnya. Usahakan tolak semua bantuan yang akan kamu terima atau yang kamu akan minta. Percayalah bahwa diri kamu pasti bisa dalam menjawab soal tersebut. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 1 subtema 2 dari tema 6 yang kita bahas pada pertemuan kita atau video pembelajaran ini. Semoga pembahasan yang tadi kita lakukan dapat bermanfaat untuk kamu. Usahakan sekali lagi jawablah pertanyaan tadi dengan jawaban hasil karya kamu sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.